mantan sahabatku, yang menikahi mantan suamiku memakai jasaku untuk membuatkan kue untuk kelahiran putranya. Cerita ini berakhir tragis. Aku selalu menyukai aroma tepung dan mentega yang tercampur. Bagi banyak orang, membuat kue mungkin hanya sekadar hobi, tapi bagiku, itu adalah bentuk seni. Tangan-tanganku bergerak lincah, menguleni adonan dengan penuh cinta. Setiap kue yang kukreasikan adalah sebuah cerita yang ingin kukisahkan. Namun, tak pernah kuduga, sebuah kue yang kubuat justru akan menjadi saksi bisu dari sebuah drama kehidupan yang begitu rumit. Namaku Anya, dan aku adalah seorang pembuat kue yang cukup sukses di kota ini. Toko kueku, Sweet Heaven, selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner. Aku dikenal karena kreasi-kreasi kue yang unik dan lezat, serta pelayanan yang ramah. Dulu, aku memiliki seorang sahabat karib bernama Bella. Kami tumbuh bersama, berbagi rahasia, mimpi, dan kesedihan. Persahabatan kami begitu erat, hingga kami sering dianggap seperti saudara kembar. Namun, semua itu berubah ketika Bella menikah dengan mantan suamiku Alex. Aku masih ingat jelas hari ketika Bella mengumumkan pertunangannya dengan Alex. Rasanya seperti dunia runtuh di hadapan mataku. Aku tidak pernah menyangka bahwa sahabatku sendiri akan merebut pria yang pernah kucinta. Meskipun sakit hati, aku berusaha untuk tetap tegar dan memberikan dukungan kepada Bella. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari Bella. Dia mengundangku untuk menghadiri pesta ulang tahun putra pertamanya, Noah. Aku merasa dilema. Aku tidak yakin apakah aku ingin pergi. Namun aku juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melihat Noah tumbuh besar. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi. Aku membeli sebuah hadiah untuk Noah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Bella. Ketika aku tiba di pesta, aku melihat Bella sedang bermain dengan Noah. Mereka terlihat sangat bahagia. Aku merasa sedikit iri. Aku ingin sekali memiliki keluarga seperti mereka. Bella melihatku dan tersenyum. Dia menghampiriku dan mengucapkan terima kasih atas hadiahnya. Aku merasa sedikit canggung, tetapi aku berusaha untuk bersikap ramah. Selama pesta, aku mengamati Bella dan Alex. Mereka terlihat sangat serasi dan bahagia. Aku merasa sedikit sedih, karena aku tidak bisa merasakan hal yang sama dengan mantan suamiku. Setelah pesta selesai, Bella mengajakku untuk berbicara berdua. Dia mengucapkan terima kasih atas kehadiranku. Aku merasa sedikit lega karena dia tidak marah padaku. Aku tahu kamu masih merasa sakit hati, kata Bella dengan suara lirih. Aku minta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku mengangguk. Aku masih merasa sakit hati, tetapi aku tidak ingin terus menyimpan dendam. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud untuk merebut Alex dari kamu, kata Bella lagi. Aku hanya ingin bahagia. Aku tersenyum tipis. Meskipun aku masih merasa sakit hati, aku tidak bisa menyalahkan Bella atas kebahagiaannya. Aku harap kita bisa kembali menjadi sahabat seperti dulu, kata Bella dengan penuh harap. Aku mengangguk. Mungkin suatu saat nanti kami bisa kembali seperti dulu. Namun, untuk saat ini, aku hanya ingin fokus pada hidupku sendiri. Aku meninggalkan pesta dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena telah menyelesaikan pesanan kue tersebut. Namun, di sisi lain, aku masih merasa sedih karena persahabatan kami telah berakhir. Ketika aku sedang mengemudi pulang, aku melihat sebuah toko kue baru di pinggir jalan. Toko itu terlihat sangat menarik, dengan jendela besar yang menampilkan berbagai macam kue. Aku memutuskan untuk berhenti sebentar untuk melihat-lihat. Ketika aku masuk ke toko kue tersebut, aku langsung tertarik dengan sebuah kue berbentuk hati yang dipajang di etalas. Kue itu terlihat sangat cantik dan elegan. Aku bertanya kepada pemilik toko tentang kue tersebut. Kue ini terbuat dari coklat premium dan diisi dengan ganache coklat, jawab pemilik toko. Kami menyebutnya Love Potion. Aku tersenyum.
Kue itu terlihat sempurna untuk merayakan hari Valentine. Aku memutuskan untuk membeli kue tersebut untuk diri sendiri. Ketika aku sedang membayar, aku melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Bella. Wanita itu sedang membeli kue untuk anaknya. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Apakah itu Bella? Aku mencoba untuk melihat wajah wanita itu dengan lebih jelas. Namun, jaraknya terlalu jauh. Aku memutuskan untuk mengikuti wanita itu dari jauh. Wanita itu berjalan menuju sebuah taman di dekat sana. Dia duduk di sebuah bangku dan mulai memakan kue yang telah dibelinya. Aku bersembunyi di balik semak-semak, mengamati wanita tersebut dari jauh. Setelah beberapa saat, wanita itu berdiri dan berjalan pergi. Aku merasa kecewa. Aku tidak yakin apakah itu benar-benar Bella. Aku memutuskan untuk pulang. Ketika aku sampai di rumah, aku membuka kue Love Potion yang telah kubali. Aku mengambil sepotong kecil dan mencicipinya. Kue itu sangat lezat, dengan rasa coklat yang kaya dan lembut. Aku tersenyum. Mungkin kue ini bisa membantu menyembuhkan luka hatiku. Beberapa bulan kemudian, aku menerima pesan dari Bella. Dia mengundangku untuk menghadiri pesta ulang tahun putra pertamanya, Noah. Aku merasa dilema. Aku tidak yakin apakah aku ingin pergi. Namun, aku juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melihat Noah tumbuh besar. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi. Aku membeli sebuah hadiah untuk Noah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Bella. Ketika aku tiba di pesta, aku melihat Bella sedang bermain dengan Noah. Mereka terlihat sangat bahagia. Aku merasa sedikit iri. Aku ingin sekali memiliki keluarga seperti mereka. Bella melihatku dan tersenyum. Dia menghampiriku dan mengucapkan terima kasih atas hadiahnya. Aku merasa sedikit canggung, tetapi aku berusaha untuk bersikap ramah. Selama pesta, aku mengamati Bella dan Alex. Mereka terlihat sangat serasi dan bahagia. Aku merasa sedikit sedih karena aku tidak bisa merasakan hal yang sama dengan mantan suamiku. Setelah pesta selesai, Bella mengajakku untuk berbicara berdua. Dia mengucapkan terima kasih atas kehadiranku. Aku merasa sedikit lega karena dia tidak marah padaku. Aku tahu kamu masih merasa sakit hati, kata Bella dengan suara lirih. Aku minta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku mengangguk. Aku masih merasa sakit hati, tetapi aku tidak ingin terus menyimpan dendam. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud untuk merebut Alex dari kamu, kata Bella lagi. Aku hanya ingin bahagia. Aku tersenyum tipis. Meskipun aku masih merasa sakit hati, aku tidak bisa menyalahkan Bella atas kebahagiaannya. Aku harap kita bisa kembali menjadi sahabat seperti dulu, kata Bella dengan penuh harap. Aku mengangguk. Mungkin suatu saat nanti kami bisa kembali seperti dulu. Namun, untuk saat ini, aku hanya ingin fokus pada hidupku sendiri. Aku meninggalkan pesta dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena telah menyelesaikan pesanan kue tersebut. Namun, di sisi lain, aku masih merasa sedih karena persahabatan kami telah berakhir. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa Noah, putra Bella, mengalami alergi yang cukup parah setelah memakan kue ulang tahunnya. Aku sangat terkejut dan merasa bersalah. Aku tidak pernah menyangka bahwa kue yang kubuat akan menyebabkan masalah sebesar ini. Aku segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Noah. Aku menemukan Bella sedang duduk di samping ranjang anaknya. Dia terlihat sangat khawatir. Anya, aku tidak percaya ini terjadi, kata Bella dengan suara bergetar. Aku pikir kue yang kamu buat aman untuk Noah. Aku merasa sangat bersalah. Aku meminta maaf kepada Bella dan berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Setelah kejadian itu, aku mulai menyelidiki penyebab alergi yang dialami oleh Noah. Aku memeriksa semua bahan yang aku gunakan untuk membuat kue tersebut. Namun, aku tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Aku merasa sangat bingung.
Aku tidak mengerti mengapa Noah bisa mengalami alergi yang begitu parah. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan anonim. Pesan itu berisi ancaman bahwa aku akan menyesal telah membuat kue untuk Noah. Aku merasa sangat takut. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pesan tersebut dan apa tujuannya. Aku mulai merasa paranoid. Aku takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada diriku atau keluargaku. Aku memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang detektif swasta. Detektif tersebut mulai menyelidiki kasus ini. Dia memeriksa semua orang yang terlibat dalam pembuatan kue tersebut, termasuk para pemasok bahan baku. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah beberapa minggu melakukan penyelidikan, detektif tersebut akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menemukan bahwa salah satu bahan yang aku gunakan untuk membuat kue tersebut telah terkontaminasi dengan zat kimia yang sangat berbahaya. Zat kimia tersebut dapat menyebabkan reaksi alergi yang sangat parah pada anak-anak. Aku sangat terkejut mendengar hal tersebut. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang jahat sampai tega melakukan hal seperti itu. Aku bertanya kepada detektif siapa yang mungkin melakukan hal ini. Detektif tersebut mengatakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa orang yang melakukan ini adalah seseorang yang sangat dekat denganku. Aku merasa sangat bingung. Aku tidak tahu siapa yang ingin menyakitiku dan Noah. Aku mulai mencurigai semua orang di sekitarku. Aku merasa sangat takut dan kesepian. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya bisa berharap agar detektif tersebut dapat segera menemukan pelakunya. Setelah berminggu-minggu diselimuti ketakutan dan ketidakpastian, akhirnya detektif itu menemukan bukti yang cukup kuat untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan Anya. Pelakunya ternyata adalah Anya sendiri. Ya, Anya lah yang secara tidak sengaja telah mencemari bahan baku kue tersebut. Saat itu, dalam keadaan kalut dan penuh emosi karena masalah dengan Bella dan Alex, Anya secara tidak sadar menjatuhkan botol kecil berisi zat kimia berbahaya ke dalam wadah tepung. Ia tidak menyadari bahwa zat kimia itu sangat berbahaya dan dapat menyebabkan reaksi alergi yang fatal. Anya sangat terkejut dan menyesal. Ia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Noah. Semua ini terjadi karena kecerobohannya dan rasa dendam yang membara di hatinya. Anya pun menceritakan semuanya kepada polisi. Ia mengaku bersalah atas semua perbuatannya. Ia dijatuhi hukuman penjara atas kelalaiannya yang menyebabkan orang lain menderita. Anya duduk di dalam sel penjara, menyesali segala perbuatannya. Ia menyadari bahwa dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan, justru akan menghancurkan hidupnya. Ia kehilangan segalanya, sahabat, mantan suami, dan kebebasan.